Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di sini di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya. Di sini terlihat di area kerajaan. Sudah terdengar bahwa Lusu adalah keluarga dari Liu Lilan. Di sini seseorang telah membawa tabloid dan membaca berita tersebut. Ia pun berkata dan berlari. Ternyata Lusu berasal dari keluarga Lulama di Liuliland. Tidak heran dengan sisa-sisa tentara yang dengan cepat mereka naik. Mereka berani bermain dengan kami orang-orang di Wangcheng dengan sangat berani. Ucap seseorang di sana menuju segerombolan orang. Di sana sudah ada segerombolan orang tersebut. Di sana juga terlihat Zhao yang membaca dengan seksama. Lantas mereka ada yang berkata, ternyata Lusu berasal dari keluarga Lulama di Liuliland. Pantas saja anak itu menolak ajakan pemiliknya. Ternyata dia berani bermain seperti ini karena dia punya dasar. Ucap seseorang di sana, yakni Zhao, bahwa dulu Lusu pernah diajak untuk berkenalan dengan kerajaan bangsawan, tapi ia pun menolak dan melipat kertasnya, kemudian memberikannya kepada Zhao. Orang-orang pun heran membaca berita tersebut yang telah tersebar di mana saja. Di sini tentara yang mulia, ternyata sudah ada seseorang yang menelepon dengan memakai cermin ajaib. Cermin ajaib itu berkata, ternyata Jiangsu berasal dari keluarga Lulama di Liuliland. Untungnya saya tidak mendengarkan omong kosong Anda untuk menargetkannya pada awalnya, atau sesuatu yang besar akan terjadi sekarang. Ucap seseorang tersebut memarahi bawahannya. Karena ia mendapatkan informasi yang salah, dulunya akan menyerang Lusu. Nampak di sini, ia pun galau dan memikirkan akar rumput sipil menjadi burung peonik. Apa istimewanya orang ini? Ucap seseorang tersebut sambil berpikir. Oke, di tempat lain di Taixu di Wangcheng terlihat sekumpulan orang. Ia pun membaca berita dari tabloid yang sudah menyebar kemana-mana. Ternyata Lusu berasal dari keluarga Lulama di Liuliland. Ucap seseorang di sana sambil membaca berita tersebut. Nampak mereka semua pun kaget karena berita kebenaran bahwa Lusu adalah dari keluarga Lu. Di sana sudah terlihat seseorang kemudian melemparkan dari tabloid yang berisi berita tentang Lusu. Bagaimana dengan seseorang dari keluarga lama Lu? Apakah mungkin membiarkan dia membodohi kita seperti ini dan tetap tidak bisa memindahkannya? Ucap seseorang di sana, yakni Sun Zongyang, murid dari Wang Chen Taixu. Ia pun berkata, pintu kami adalah putra kebanggaan. Siapa di antara kami yang telah menderita kemarahan semacam ini sejak kami masih muda? Ucapnya bersemangat. Tak lama kemudian ada seseorang yang berkata, ia pun membenarkan omongan dari Sun. Zong yang benar, kita tidak bisa menelannya begitu saja, ucap seseorang tersebut, yakni Li Chuan dari murid Wang Chen Taixu juga. Sun pun berkata kepada mereka semua yang hadir di situ, tapi itu adalah keluarga Lulama di Liuliland dan nama keluarga Baiji memiliki awan. Lu Xiaosun, Li, Lu ini adalah kepala rakyat dan statusnya jelas tidak biasa. Ucap Sun kepada yang lainnya karena tidak mungkin jika ia dan kawan-kawannya harus membalaskan dendam atau mengajar Lusu di kemudian hari. Tak lama kemudian, seseorang di samping Sun pun berkata, artinya keluarga Lu yang lama belum lama berdiri di kota kerajaan, tetapi setiap beberapa dekade akan ada seseorang yang jenius, yang tiada tara, yang tidak boleh diremehkan. Ucap seseorang tersebut menginformasikan bahwasanya keluarga Lu pasti memiliki seseorang yang berbakat dan luar biasa. Nampak di sini ia pun membayangkan
Raja Dewa Tua kelihatannya ia berkata kepada yang lain, dan meskipun bisnis mereka kecil, itu sangat penting. Dikatakan bahwa ada hubungan yang tidak terpisahkan dengan istana, dan itu adalah keluarga kaya yang tidak dapat diprovokasi dengan santai. Ucapnya memberikan informasi secara lengkap terkait dengan keberadaan keluarga Lu yang misterius. Sun pun berkata lagi, "Mengapa apa yang dikatakan keluarga Anda berbeda dari apa yang dikatakan kakek saya? Yang dimaksud kakekku adalah Naru. Apakah tidak ada yang perlu ditakuti di rumah ini?" Ucapnya bersemangat. Ia pun menghadap cewek cantik bernama Mao Xiaoya, yakni mereka adalah murid Wang Chen Texu juga. Mo pun berkata, "Oh, apa yang kakekmu katakan, datang dan dengarkan," ucapnya. Menatap Sun. Tak lama kemudian, Sun pun berkata lagi, Dia mengatakan bahwa tentara dari 4 negara bagian tidak berani memprovokasi keluarga Lu, tetapi Wang Cheng tidak peduli. Anda bisa melakukannya sendiri, ucap dari Sun kepada yang lainnya. Nampak mereka semua pun berpikir perihal yang sama, bahwa akan ada provokasi baru. Di sini Mo pun berkata kepada yang lain, dengan kata lain, dengan latar belakang keluarga kita tidak perlu takut pada keluarga Lu, ucapnya, yang kemudian menginformasikan. Seseorang di sampingnya pun berkata kedengarannya seperti itu, dan keluarga Lu hanya mengatakan bahwa orang yang Lu Su miliki keluarga mereka. Apakah itu pekerjaan sampingan atau seorang ibu? Tahukah Anda? Tanyanya kepada Mo. Terkait kebenaran bahwa Lu Su memang benar-benar dari keluarga Lu di Liu Liland. Nampak di sini semua orang pun berkumpul, kelihatannya membaca berita tersebut. Sepertinya Anda belum pernah mendengar tentang ini. Keluarga Lu juga hantu dan kata-kata mereka tidak bisa dipahami, ucapnya. Yang kebingungan dengan perkataan dari keluarga Lu dan berita yang telah diinformasikan dan menyebar kemana-mana. Menurutku kita tidak perlu takut pada Lu Su itu. Jika kita benar-benar tidak bisa menahan nafas, kita akan mengganggunya, ucapnya sambil memegang tangan Mo, yang ia pun melihat ke arah temannya tersebut. Universitas liburan ini awalnya ada jalur berjalan ribuan mil dan bahkan ada alasan untuk pergi ke Nanzhou, ucapnya bersemangat untuk tidak takut kepada Lu Su dan para tentaranya. Seseorang yang lain pun berkata, dikatakan dengan baik, kemudian diselesaikan. Ketika kita pergi ke Nanzhou dalam 2 bulan, kita harus memberitahu anak itu betapa serius konsekuensinya dari bergabung, ucapnya bersemangat untuk melakukan perjalanan yang berikutnya. Ia pun membayangkan bahwa ia tidak bisa menemui seseorang yang cantik jelita di sana. Ia pun berkata, "Jika bukan karena anak itu, saya bahkan tidak mampu pergi ke kediaman Cui Hong, Nona Hua Kui. Itu adalah milik saya," ucapnya sambil menangis. Bahwasannya itu alasan yang sesungguhnya untuk pergi, bukan untuk menemui Lu Su. Namun sayangnya Mimin tidak tahu di belakang sana siapa yang lagi makan semangka. Biasanya yang makan semangka hanya Lu Su dan Xiaoyu. Apakah orang lain di sana adalah orang yang spesial? Oke, yang tahu bisa komen langsung di bawah. Mimin akan lanjut ke ceritanya. Di sini, di tempat lain, beberapa saat kemudian ada seseorang yang berlari. Ini adalah keluarga dari Lu di Liu Liland. Seseorang berjubah berwarna putih, ia pun berlari dan berkata sambil berteriak, "Mengapa Anda ingin mengenali bahwa Lu Su menjadi keluarga Lu yang lama? Apakah Anda bingung?" ucap seseorang tersebut kepada seseorang bangsawan.
Mungkin itu adalah ketuanya yang dimarahi karena Lusu dimasukkan dalam anggota keluarga dari Liu Lilen. Sambil berteriak dan marah-marah, ia pun berkata kepada seseorang yang duduk di sana. Tapi Mimin di sini belum tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Yang tahu bisa komen langsung di kolom komentar. Oke, Mimin akan lanjut. Kita sebut seorang tersebut adalah seorang bangsawan. Oke, bangsawan itu pun berkata kepada anak buahnya, semua orang yang Anda katakan bermarga Lu. Bagaimana mungkin Lusu bukan milik keluarga Lu lama kita? Ucapnya. Berkata kepada seseorang di hadapannya si baju putih. Ia pun nampak bingung. Apa maksudnya dari bangsawan tersebut jika ia memasukkan Lusu sebagai daftar nama keluarga dari Lu? Si jubah putih pun berkata kepada sang bangsawan, saya memeriksa dan tidak ada orang seperti itu. Itu sama sekali di saluran langsung dan cabang sampingan. Dan berita itu dirilis oleh Anda bukan? Ucapnya. Yang mengetahui bahwasanya berita itu dirilis oleh seorang bangsawan yang duduk sambil meminum teh. Ia pun lantas berkata kepada si bangsawan lagi, orang itu telah membuat musuh di seluruh negara bagian selatan Wangcheng. Mengapa kita melindunginya? Karena kita bukan saudara dan bukan teman, ucapnya. Yang marah, sang bangsawan pun berkata, tentu itu untuk ia pun akan mengatakan sesuatu yang sesungguhnya atas rencana yang dipilihnya. Ia pun berteriak, ia berkata kepada si jubah putih, jadikan keluarga Lu yang lama menjadi hebat lagi, ucapnya berteriak. Si baju putih pun bingung dengan motif apa sang bangsawan melakukan hal tersebut. Apa hanya itu karena ingin ketenaran? Sang bangsawan pun berkata kepadanya lagi, apakah Anda tahu mengapa keluarga Lu lama kami tidak menonjolkan diri namun dapat berdiri teguh di kota kerajaan? Tanyanya kepada si jubah putih. Si jubah putih pun nampak bingung. Ia pun membuat gambar seperti ini, seperti gambar yang biasa Mimin buat, tapi ini buatan mereka. Lanjut. Dah, hanya karena keluarga kami di Wangcheng dan merupakan yang pertama dari orang-orang ini berdasarkan hubungan kita dengan istana dewa, atau karena keluarga kita pasti memiliki legenda anak jenius setiap beberapa dekade, ucapnya memikirkan dan mengatakan sesuatu tentang keluarga Lu. Si bangsawan pun sambil bingung, ia pun menangis. Tak lama si baju putih pun berteriak. Ia pun berkata, semua salah, bagaimana mungkin? Lalu kenapa kita? Ucapnya sambil berteriak. Si bangsawan pun hanya tersenyum. Ia pun berkata, tentu saja nilailah situasinya dan manfaatkan situasinya. Ucap seseorang di sana, yakni si bangsawan. Untuk keluarga kami sangat berpengetahuan. Anda harus mengikuti ayah saya untuk belajar sesuatu. Ribuan tahun yang lalu nenek moyang kita tinggal di sana. Meskipun nama keluarga penting, tetapi dapat diubah demi mata pencaharian, ucap si bangsawan menjelaskan kepada si jubah putih. Ia pun berkata lagi dan berteriak kepada si jubah putih. Juga jangan menjawab pertanyaan secara langsung dan jangan taruh itu. Katakan selama tinggal, nama dan tanggal tidak jelas dan ambigu untuk memastikan bahwa ada ruang setiap saat. Apakah Lusu garis langsung atau cabang sampingan? Apa hubungan antara keluarga Lu dan istana Shenwang? Dengarkan dengan tenang dan hatimu akan memberi tahu jawabannya. Ucap bangsawan tersebut bahwasanya jikalau ia ditanya oleh orang-orang di seluruh dunia terkait dengan Lusu, ia pun menyarankan hanya untuk diam dan jawaban akan muncul dengan segera dan tiba-tiba. Ucap dari sang bangsawan tersebut. Ia pun sambil marah dan berkata lagi, pada akhirnya jika Anda ingin benar-benar mendapatkan pijakan, Anda harus mengandalkan tinju Anda.
Keluarga Lu memberikan perlindungan atas nama dan mereka yang dilindungi akan memberikan kembali kepada keluarga Lu kita dengan reputasi dan kekuatan mereka sendiri. Ini sangat bagus, ucapnya memanfaatkan situasi dan kondisi. Karena nama Lu bisa saja Lusu dilindungi oleh keluarga Lu atau malah sebaliknya bahwasanya Lusu akan melindungi dan memberikan dampak kepada keluarga Lu di Liu Liland. Sambil menggeprek meja, ia pun berkata seperti itu kepada si jubah putih yang saat ini sedang kaget. Si jubah putih pun nampak kaget dan bingung. Ia membatu. Ia pun berkata, jadi keluarga kami sebenarnya tidak memiliki nama keluarga Lu di masa lalu dan itu diubah untuk mendapatkan kepala orang biasa. Apa? Nenek moyang kita tidak ada hubungannya dengan istana para dewa. Apakah itu hanya biografi? Bahkan mungkin tidak ada orang jenius di rumah kita. Ucapnya berpikiran negatif bahwasanya semua hal yang dibicarakan dan diketahui oleh orang banyak adalah palsu semuanya. Bahkan soal dari keluarganya yang pasti ada keturunan yang luar biasa. Tapi di sini sang bangsawan pun marah. Ia pun berkata, ya ini adalah kebenaran dari keluarga Lu, ucapnya. Berteriak kepada si jubah putih dengan sangat keras. 3 pandangan rusa, ucapnya. Berbalik arah, di sini sang bangsawan pun berkata lagi kepada si jubah dan menjelaskan ceritanya. Namun bukan berarti kami tidak ada hubungannya dengan istana Shenwang. Lagi pula sebelum Shenwang lama kembali ke barat, kami harus membayar biaya penanaman setiap tahun. Ucap sang bangsawan, lusu, 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 harta keluarga Lu, lamaku tahun ini ada padamu. Ucap si bangsawan dalam hati. Yang dengan itu ia akan menjadi tenar karena Lusu sudah diklaim menjadi keluarga di Liu Liland. Nampak si bangsawan pun memikirkan hal lagi. Saya harap kerjasama sepihak ini dapat membantu Anda dan juga memungkinkan keluarga Lu lama untuk memanfaatkan angin timur dan mendapatkan ketenaran dan kekayaan, ucap dari bangsawan di dalam hatinya. Oke, kita bergegas ke Gunung Luang, yakni tempat Lusu dan tentara Wei yang lain pun tinggal. Beberapa hari kemudian terlihat di sini kerajaan yang begitu asri dan indah serta bersih. Nampak terlihat Lusu, ia pun bersama Zhang Weiyu dan lainnya. Ia sambil memegang daun, ia pun berkata kepada Zhang Weiyu, "Hei Zhang Tua, sudah berapa lama kita kembali ke Gunung Luang?" Ucapnya kepada Zhang Weiyu. Zhang Weiyu pun berpikir, ia pun berkata, "Sudah agak begitu lama," ucapnya. Lusu pun nampak memperhatikan daun tersebut. Ia pun berpikir, apa ini sudah seminggu, pikirnya. Kenapa sudah seminggu tidak ada orang yang menyerang? Namun beberapa saat kemudian ia pun berpikir dan melihat peta bintangnya. Ternyata emosi negatif dari ratusan ribu tentara di tentara bangsawan belum tercatat selama seminggu penuh. Ucap Lusu bahwasanya belum tercatatnya emosi negatif yang harusnya ia dapatkan. Nilai sentimen negatif dari Lihiten berasal dari nilai sentimen negatif dari ini plus 11111. Ya, cukup banyak, pikir Lusu dan memperhatikan dari peta bintangnya. Para bangsawan besar di Nanzhou itu terlalu toleran kan? Kami telah kembali selama seminggu dan tidak ada berita sama sekali, ucapnya. Kepada yang lain bahwasanya belum ada serangan dari para bangsawan setelah tentara bulu hitam melarikan diri. Di sini Zhang Tua pun berkata kepada Lusu, memang secara logika seharusnya tidak. Ketika Liu Yizhao kembali 2 hari yang lalu, dia berkata bahwa tentara bangsawan hanya tinggal di WB Pass
dan tidak melakukan apa-apa, ucapnya kepada Lu Su memberikan informasi bahwasannya Komandan Liu pun mengatakan bahwa tentara bangsawan tidak pergi kemana-mana, ia hanya mengamankan WB Pas dan tempat-tempat strategis yang lainnya. Lu Su lantas pun berkata kepada Pamanzang, "Mungkinkah Kaisar Surgawi telah pergi?" ucapnya yang kebingungan. Zhang Weiyu pun berkata mereka harus segera memulihkan tanah yang hilang ketika Kaisar meninggalkan bea cukai. "Saya pikir kemungkinan ini relatif kecil," ucap Zhang Weiyu kepada Lu Su. Bahwasanya bangsawan hanya fokus kepada tempat-tempat yang telah dikuasai oleh tentara bulu hitam untuk ditariknya kembali. Lu Su dengan pedenya ia pun berkata, "Lalu aku tahu mereka pasti takut padaku," ucap Lu Su dengan nada yang semangat. Ia pun tersenyum bahwa seseorang dari bangsawan dan keseluruhan bangsawan mengetahui bahwasanya Lu Su dan tentara Wei sangat kuat, hingga akhirnya ia tidak berani untuk menyerang Lu Su, pikir Lu Su. Tak lama kemudian, Xiao Yu pun mendatangi Lu Su dan Zhang Weiyu. Ia pun berkata kepadanya, "Saya pikir apa yang dikatakan Lu Su masuk akal. Bagaimanapun bertarung dengan tentara Wei, jika Anda beruntung, Anda akan mengganti tentara. Jika Anda tidak beruntung, Anda akan mengubah seorang bangsawan," ucap Xiao Yu kepada Lu Su dan Paman Zhang. Kemudian pada saat ini Zhang Weiyu tidak tahu bahwa tebakan Lu Su benar-benar menyentuh kebenaran. Tak lama kemudian, di sini Lu Su pun berkata kepada Paman Zhang, "Anda menyimpulkannya dengan sempurna, Paman Zhang," ucapnya memberikan jempol. Bukan mungkin itu kepada Lu Su, tapi Lu Su di sana terlihat mengkode Xiao Yu. Xiao Yu pun nampak senang. Ia pun berkata, "Ya itu harus," ucapnya di samping Paman Zhang. Nilai emosi negatif pun muncul dari Zhang Weiyu plus 199. Oke, lanjut. Tak lama kemudian, beberapa saat, Komandan Liu pun tiba. Ia pun menginformasikan ada berita baru. Raja, Raja, mobil-mobil bangsawan di WB Pa sedang bergerak. Mereka berlari sampai ke kota Yunan, kota Guangliu, kota Nangeng, dan sepertinya terburu-buru untuk mendapatkan kembali tempat yang hilang," ucap Komandan Liu sambil terbang menghampiri Lu Su dan Paman Zhang beserta Xiao Yu. Lu Su dan Paman Zhang pun nampak kaget. Paman Zhang pun berkata, "Pertempuran besar seperti itu pasti menjadi pintu keluar Kaisar," ucapnya. Ingin bergegas dan pergi untuk kabur, meninggalkan para bangsawan. Sambil berteriak, Lu Su pun berkata, "Apa? Zhang tua orang macam apa? Teks ini apakah dia akan sembuh?" ucapnya bertanya. "Kejahatan Bu Wei Jun, jika situasinya tidak baik haruskah kita membelot ke negara barat?" ucap Lu Su yang menginformasikan bahwasanya ia akan kabur ke barat jika hal tersebut dimungkinkan. Paman Zhang pun berkata, "Seberapa menjijikan Anda membuat tentara Zhou Heiyu di Xizhou dan Anda masih ingin membelot ke Xizhou," ucapnya. Bacanya sulit sekali, mungkin Mimin akan membacakannya lagi nanti ya. Oke, Paman Zhang pun berkata lagi, "Dan jangan pernah memikirkan hal semacam ini. Jika tentara di negara bagian ini murtad, bawahan Kaisar pasti akan keluar untuk membersihkan para pemberontak. Ini masalah murka dan ini masalah muka," ucapnya kepada Lu Su sambil menunjuk Lu Su di dalam dan di luar. Lu Su pun nampak kaget dan bingung. Ia pun harus melarikan diri dengan segera. Ia pun berpikir dan membelot seperti muka tak bersalah. "Aku hanya mengatakan, untungnya saya tidak benar-benar pergi ke Xizhou dengan tentara bulu hitam terakhir kali," ucapnya memikirkan bahwasanya ia tidak mengikuti tentara bulu hitam lagi. Sambil memikirkan apa rencana berikutnya, Paman Zhang pun berkata, "Sebenarnya
Anda tidak perlu khawatir tentang Kaisar Wentian. Dia adalah satu-satunya dari 4 kaisar surgawi yang berkultivasi dengan sepenuh hati dan tidak peduli dengan hak dan kepentingan. Saya memiliki kesan yang baik tentang dia, ucap dari Zhang Weiyu, memberikan informasi kepada Lu Su. Nampak di sana, Komandan Liu pun berkata, apakah begitu? Jadi mengapa kita tidak melarikan diri? Ucapnya untuk bergegas melarikan diri. Namun tak lama kemudian, setelah seseorang di sana mengatakan untuk melarikan diri, tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada Lu Su dan yang lainnya, di mana Anda akan lari? Apakah Anda tidak melakukan perbuatan besar? Mengapa Anda berlari? Ucap seseorang dari balik Lu Su. Lu Su pun nampak menoleh ke arahnya dan tiba-tiba Lu Su pun bersiap untuk melakukan serangan dengan pedang kayunya dan push. Energi spiritual berwarna hijau keputihan yang coba dikeluarkan oleh seseorang di sana. Nampak Lu Su pun menghindari dari serangan tersebut dan ia pun diserang balik oleh seseorang di sana. Lu Su pun nampak kaget dengan serangan tersebut, karena serangan tersebut mampu untuk sekaligus mematahkan dari pedang kayunya yang telah dilumuri oleh energi spiritual. Apa yang orang ini lakukan? Dapat menghancurkan cabang menjadi bubuk tanpa melukai telapak tangannya sama sekali. Dengan kultivasi seperti itu, orang ini mungkin, ucap dari Lu Su melihat seseorang yang sudah ada di depannya dan segera bisa untuk menyerang Lu Su. Dan mungkinkah apakah Kaisar Surgawi Selatan Wen? Dan yang tahu bisa komen di bawah siapa gerangan orang yang sudah ada di depan Lu Su dan bersiap untuk melakukan pertempuran dan duel 1 lawan 1. Oke, dan cerita pun berakhir di sini, akan berlanjut di Spermie Gridlock chapter selanjutnya.